Shalom. Shalom. Bapak Ibu yang terkasih dimanapun berada saat ini, yang ada di rumah, kita mengucap syukur kembali lagi kita bertemu dalam ibadah online pada hari Minggu yang diberkati Tuhan. Yang kita tahu apapun keadaan kita, sakit, susah, senang, Tuhan Yesus tetap baik. Amin. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus yang sangat baik bagi kehidupan kita sepanjang hari. Haleluya. Apapun yang terjadi, Tuhan, Engkau sangat baik. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembahkan, ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan, Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan, Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal, dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Mari kita sembah Tuhan, katakan, ku sembahkan, ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan, Bapa, ku rindu selalu menyenang. Ku sembahkan, ku sembahkan, ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Kami sembah Engkau Tuhan. Ku sembahkan, ku sembahkan, Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Mari kita sembah Tuhan dimanapun kita berada. Angkat tangan kita sembah Tuhan bersama-sama. Haleluya. Engkau baik. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Haleluya. Tuhan Engkau baik untuk selamanya. Kau selalu baik.
puji namamu, dimuliakanlah namamu untuk selamanya. Haleluya, haleluya. Biarlah puji-pujian memenuhi hadirat-Mu Tuhan. Biarlah puji-pujian kepada Allah kami naik bagai dupa yang harum dari tempat ini dimanapun kami berada. Engkau baik bagiku, Engkau baik. Kami sembah, kami puji untuk selamanya, untuk selamanya. Kebaikan-Mu tak terbatas, kasih-Mu tak terbatas Tuhan. Haleluya, terima kasih. Engkau kekuatan, Engkaulah pengharapan umat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saat ini dimanapun kita menyembah Tuhan, Roh Kudus melawat Bapak Ibu Saudara sekalian. Roh Kudus melawat kita semua. Roh Kudus mencurahkan rohnya, hidupnya, dirinya di dalam diri Bapak Ibu semua, dan kita semua diberkatinya. Dia memberi kekuatan kepada yang lemah, dia memberi energi kepada yang letih lesu, dan dia memberi kelegahan kepada yang berbeban berat. Terima kasih Tuhan, terimalah, terimalah, percaya dan terimalah. Mari angkat tangan kita. Ku sembah Kau, katakan, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu, ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau, Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu, ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu, ku sembah Kau, ku sembah Kau, Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu, ku rindu selalu menyenangkan-Mu, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Berikan sorak-sorai tepuk tangan bagi Yesus Tuhan, Allah yang mulia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi tepuk tangan bagi Tuhan Yesus, tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita yang hidup. Amin. Amin. Haleluya. Kita akan puji Dia dengan puji-pujian, menyatakan kebaikan dan kasih Tuhan bagi kita. Yang percaya Tuhan Yesus ajaib, berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Yesus Tuhanku ajaib. Mari bersuka cita dimanapun kita berada. Bapak Ibu sekalian yang di rumah, mari angkat tangan puji Tuhan. Sebab Dia ajaib, amin. Yesus Tuhanku ajaib, heran perbuatannya. Tiada yang mustahil bagi Dia. Yesus Tuhanku ajaib, Yesus Tuhanku ajaib, amin. Heran perbuatannya, tiada yang mustahil bagi Dia. Yesus Tuhanku ajaib. Haleluya, haleluya. Mukjizat yang
ajaib. Katakan, Yesus Tuhanku ajaib, heran perbuatannya, tiada yang mustahil bagi Dia. Yesus Tuhan. Lambaikan tangan, katakan haleluya, haleluya, haleluya. Mujizat yang diperbuatnya sungguh ajaib. Haleluya, haleluya. Untuk selama-lamanya Tuhanku. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Mukjizat yang diperbuatnya sungguh ajaib. Katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Untuk selama-lamanya Tuhanku ajaib. Untuk selama-lamanya Tuhanku ajaib. Untuk selama, katakan Tuhanku ajaib. Haleluya. Wow, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Diberkati Bapak Ibu sekalian, amin. Kita tahu di dalam Kristus status kita adalah orang benar, amin. Dan jalan hidup orang benar, firman Tuhan katakan, akan semakin terang hingga rembang tengah hari. Haleluya. Kita imani pujian ini dan kita percaya bahwa kita hidup di dalamnya. Ya, katakan bersama, jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Katakan kepada teman, sahabat, kekasih Tuhan yang ada di sebelahmu, bahwa jalan hidup orang benar akan semakin terang hingga rembang tengah hari. Mari katakan, jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Sebab tangan Tuhan, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus, Allah yang selalu menopang kita hari lepas hari, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita setiap saat. Amin.
Baik Bapak Ibu, saat ini dengan sukacita kita akan menyerahkan perpuluhan, juga persembahan syukur dan juga persembahan kepada Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan bisa mentransfer kepada nomor yang tertera di dalam layar berikut ini. Dan jika Bapak Ibu mengalami kendala atau ada kesulitan dalam hal memberikan persembahan, kami persilakan Bapak Ibu untuk menghubungi Ibu Tini Manurung di nomor yang tertera berikut ini. Tuhan Yesus memberkati persembahan, persepuluhan, apapun yang Bapak Ibu berikan kepada Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Amin. Amin. Sebab Dia Bapa yang memelihara kita. Dia Tuhan yang tahu betul kebutuhan kita dan Dia mau dan Dia akan terus mau untuk memenuhi kebutuhan kita. Yang percaya katakan amin. Terima kasih Tuhan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku, katakan ku tahu Bapa, ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, Dia baik, oh Dia baik, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Bapak Ibu, firman Tuhan berkata, sekalipun kita dalam lembah kekelaman, kita tidak takut bahaya, sebab Tuhan beserta kita. Amin. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita yang ada dalam pergumulan, kita yang ada dalam kesulitan keuangan, kita semua yang ada dalam masalah, percayalah, kita tahu Bapa memelihara kita jauh lebih baik dari yang kita tahu. Amin. Mari nyanyikan pujian ini dengan iman, percaya dan pengharapan. Katakan, ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik. Amin. Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Angkat tanganmu dan katakan, lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Katakan kepada jiwamu, Dia baik bagiku. Dia baik bagiku. Katakan, yakinkan, katakan, Dia baik bagiku. Yang percaya bahwa Allah akan memenuhi seluruh keperluan kita. Allah yang menyembuhkan kita. Allah akan mengurus seluruh kebutuhan kita. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tuhan, kami mengaku di hadapan-Mu. Kami memerlukan Engkau. Kami membutuhkan Engkau. Setiap saat, setiap jam. Kami memerlukan Tuhan. Inilah pengakuan kami di hadapan-Mu. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkau
datang Juru Selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera. Oh, katakan kepada Tuhan. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkat. Setiap jam ya Tuhan. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkat. Ku datang Juru Selamat. Ku datang Juru Selamat, berkatilah. Tuhan, kita mau mendengar firman Tuhan. Kita awali dengan berdoa. Bapa di surga, kami datang kembali bersyukur dan berterima kasih kepada Engkau Bapa, karena Engkau sudah melawat kami, memberkati kami lewat puji-pujian pada hari ini. Engkau sudah melawat jemaat-Mu. Tibalah saatnya ya Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Kau yang tahu betul segala pergumulan yang dihadapi oleh jemaat Tuhan. Dan Kau hari ini akan menjawab pergumulan mereka, Bapa di surga. Kalau ada dari antara jemaat-Mu yang sakit, kami percaya lewat pujian tadi, lewat pemberitaan firman Allah, maka mereka telah dijamah Tuhan, telah dipulihkan oleh Tuhan, bahkan disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Apapun pergumulan mereka, mereka akan lebih dalam menikmati hadirat Tuhan pada hari ini dan akan mengalami sukacita, kelepasan, kemerdekaan pada hari ini lewat mendengarkan firman Tuhan. Hamba-Mu sebagai alat-Mu saja pada hari ini ya Bapa. Hamba-Mu penuhi dengan Roh Kudus-Mu dan biarlah Engkau yang berkarya, Kau yang berkata-kata, Kau Bapa di surga yang melawat jemaat-Mu lewat firman-Mu pada hari ini. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin saudaraku. Mari kita sama-sama membuka firman Tuhan pada hari ini yang terambil dari kitab Roma. Roma 8 bisa kita awali membaca dari ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-39. Saya akan bacakan firman Tuhan ini kepada kita, keyakinan iman. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan, atau kelaparan atau ketelanjangan, atau bahaya atau pedang, seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba
sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudaraku, sebagai tema firman Tuhan kepada kita semua, jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus adalah bahwa anak-anak Tuhan tidak bisa dipisahkan dari kasih Tuhan. Anak-anak Tuhan tidak bisa dipisah dari kasih Kristus. Saya akan sampaikan dulu latar belakang kebenaran firman Tuhan ini. Jemaat di Roma pada saat itu mengalami aniaya, mengalami tekanan yang sangat besar, sangat kuat pada saat itu. Tapi puji Tuhan ketika jemaat di Roma mengalami aniaya pada saat itu, jemaat di Roma tidak lemah. Bahkan mereka tetap bergantung sama Tuhan. Mereka tetap bertumbuh dalam iman. Saudaraku, di Roma ada satu tempat yang bernama Kolosium. Kolosium itu adalah tempat pertunjukan di Roma. Banyak orang menonton, bisa sampai 50.000 bisa muat di Kolosium tersebut. Jadi ada pertunjukan-pertunjukan di Kolosium itu. Bisa binatang dengan binatang saling diadu di situ. Dan juga pada saat-saat tertentu bisa yang diadu bukan binatang dengan binatang, tetapi binatang dengan manusia. Siapakah manusia yang diadu dengan binatang pada saat itu, yaitu harimau pada saat diadu dengan manusia. Yang diadu itu adalah jemaat-jemaat Kristen. Orang-orang Kristen, pengikut Yesus, diadu di tempat itu, saudara kasih nama Yesus, di Kolosium itu. Dapat kita bayangkan, kalau manusia diperhadapkan dengan harimau, apa yang terjadi? Saudara kasih nama Yesus Kristus, pastinya manusia itu langsung dimangsa oleh harimau itu. Jadi pada saat itu, dipertunjukkan di museum itu, banyak anak-anak Tuhan yang disiksa, dianiaya, dimangsa oleh harimau itu. Bahkan saudara kasih nama Yesus, ada satu area pada saat itu, satu daerah tempat orang Kristen, saudara kasih nama Yesus Kristus, dikatakan perumahan orang Kristen. Dan pada saat itu orang-orang Kristen sedang melakukan ibadah. Dan ibadah saat itu dipimpin oleh seorang hamba Tuhan dan sedang melakukan perjamuan kudus. Ketika pemimpin berkata dalam memimpin perjamuan kudus itu, inilah darahku, inilah tubuhku, dikatakan seperti itu waktu memimpin perjamuan kudus. Rupanya ada orang yang tidak percaya kepada Yesus mendengarkan hal itu. Dan orang itu melaporkan kepada Kaisar Roma bahwa orang Kristen itu kanibal. Orang Kristen itu makan orang. Orang Kristen itu minum darah orang. Dikatakan oleh orang tersebut. Dan apa yang terjadi? Kaisar Roma ketika mendengar hal itu marah. Maka perkampungan orang Kristen pada saat itu langsung dibakar. Saudaraku, begitu nama Yesus Kristus menggetirkan pada saat itu, banyak orang-orang yang disiksa, banyak orang-orang yang dianiaya pada masa itu. Dan dalam keadaan seperti itu, datanglah Rasul Paulus menguatkan, menasihati jemaat di Roma. Saudara kasih nama Yesus Kristus. Sekarang apakah nasihat Rasul Paulus? Apakah yang disampaikan Rasul Paulus untuk menguatkan jemaat di Roma? Sesuai konteks kebenaran firman Tuhan pada hari ini, ada satu poin yang akan saya sampaikan kepada kita, bahwa tidak ada hal apapun yang memisahkan kita dari kasih Kristus. Saya ulangi lagi, tidak ada hal apapun yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Inilah yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Dalam kondisi situasi yang bagaimanapun, Rasul Paulus berkata, tidak ada hal apapun yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Ini satu pengertian, ini satu gambaran dalam kehidupan kita semua jemaat yang sangat saya kasihi dalam Tuhan Yesus. Apapun pergumulan kita, apapun masalah kita, apapun yang kita hadapi,
tidak ada hal yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Ketika Rasul Paulus mendengarkan, melihat secara nyata keadaan jemaat di Roma pada saat itu, maka Rasul Paulus menasihati mereka. Dikatakan dalam kitab Roma 8 ayat 35 ini, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Dikatakan Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Apakah itu penindasan? Apakah itu aniaya? Apakah itu kelaparan? Tidak ada hal-hal yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Dikatakan Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, syukur saudaraku, jemaat di Roma ketika mengalami aniaya pada saat itu, jemaat di Roma tidak mundur, jemaat di Roma tidak lemah. Justru jemaat di Roma pada saat itu semakin bersemangat bergantung kepada Tuhan. Jemaat di Roma semakin bertumbuh dalam iman. Bahkan dikatakan saudaraku kasih nama Yesus Kristus bahwa pertumbuhan jemaat di Roma jauh lebih pesat daripada pertumbuhan jemaat di Yerusalem. Kenapa terjadi seperti itu? Karena ketika jemaat disiksa, dianiaya pada saat itu, justru mereka tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Ketika terjadi aniaya, ketika terjadi penekanan kepada jemaat pada saat itu, bukannya jemaat makin lemah, tapi semakin merambat pada saat itu sama nama Yesus. Mereka semakin berkembang luar biasa. Saudara kasih nama Tuhan Yesus Kristus, sejarah membuktikan bahwa dikalau anak-anak Tuhan, dikalau gereja Tuhan ditekan, dikalau gereja Tuhan disiksa, dikalau gereja Tuhan dianiaya, bahkan sampai ada martir di tempat itu, apa yang terjadi? Tinggal menunggu nama Yesus kira-kira berapa tahun kemudian, gereja Tuhan di tempat itu akan berkembang. Gereja Tuhan akan pesat bertumbuh di tempat itu. Dikalau sampai ada di situ martir saudara nama Yesus. Dan itulah yang dialami oleh jemaat di Roma. Di mana Rasul Paulus disiksa, dianiaya. Di mana Petrus disiksa, dianiaya. Bahkan Stefanus pada saat itu dilempar dengan batu. Sebelum dia menghembuskan napas yang terakhir, saudara nama Yesus, dia menengadah ke langit dan dia melihat langit terbuka. Anak domba Allah, Yesus Kristus, lihat dia sedang menyambut dia. Saudara kasih nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat di Roma ini ketika mengalami aniaya, ketika mengalami penderitaan pada saat itu, maka tidak ada hal apapun yang bisa memisahkan jemaat di Roma dari kasih Kristus itu. Ini satu pengertian dalam kehidupan kita semua. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa sekarang yang menjadi pergumulan saudara? Apa sekarang yang menjadi masalah yang Anda alami saudaraku? Apakah sekarang mengalami masalah rumah tangga? Apakah sekarang mengalami masalah keuangan? Apa sekarang mengalami masalah penyakit? Saudaraku, saya katakan kepada kita semua bahwa Tuhan Yesus selalu menyertaimu. Tuhan Yesus selalu bersama-sama dengan kita. Tuhan Yesus selalu menopang kehidupan kita. Ingatlah saudara Yesus, burung di udara dipelihara, bunga bakung dipelihara oleh Tuhan. Apalagi kita anak-anak Tuhan, pastinya tentunya sangat diperhatikan dan juga dipelihara Tuhan. Dan dia selalu ada menyertai kita, bersama-sama dengan kita. Sekarang masih dalam keadaan virus, masih ada virus di Indonesia ini. So, nama Tuhan Yesus Kristus. Saya katakan kepada kita anak-anak Tuhan, jangan takut dengan virus itu. Ada Tuhan melindungi kita, ada Tuhan bersama kita, ada Tuhan menjaga kita anak-anak Tuhan. Dan walaupun kita harus menghadapi kematian itu, Tuhan berjanji ada surga yang penuh kemuliaan menjadi milik kita. Dengan satu penjelasan kata kepada kita, dalam waktu hidup ada Yesus bersama kita. Waktu mati pun ada Yesus bersama kita. Dengan lebih tegas saya katakan bahwa hal apapun tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Maut, ketelanjangan, kelaparan, segala hal penderitaan apapun. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Haleluya. Bahkan dikatakan lebih dalam lagi dalam ayat yang ke-37 dikatakan di sini. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Lebih oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saudaraku, dikatakan Rasul Paulus kepada jemaat di Roma dalam waktu mengalami penderitaan itu. Kita semua adalah orang-orang lebih daripada pemenang. Dikatakan Rasul Paulus. Kenapa Rasul Paulus bisa berkata bahwa kita lebih daripada pemenang? Karena Yesus telah menang. Kenapa kita dikatakan lebih daripada pemenang? Kalau
Yesus sudah selesaikan semua pergumulan. Semua masalah kita telah diselesaikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan lebih lagi apa saudara kuasa nama Yesus mempunyai pengertian yang dalam ayat firman Tuhan ini berkata lebih daripada pemenang adalah dalam bahasa aslinya dikatakan adalah bahwa aniaya itu senama Yesus Kristus, aniaya berkat dari aniaya itu jauh lebih besar kita terima daripada aniaya yang kita hadapi. Berkat kita terima jauh lebih besar daripada segala penderitaan yang kita hadapi. Ini artinya senama Yesus Kristus kita lebih daripada pemenang. Berkat yang kita alami, kita terima jauh lebih besar daripada segala aniaya, segala penderitaan, segala pergumulan yang kita hadapi. Itu artinya lebih daripada pemenang. Bahkan dikatakan kepada firman Tuhan dalam kitab Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dikatakan lagi kita Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepada kamu hari depan yang penuh harapan. Saudara kasih nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kita menghadapi masalah, apa terjadi? Tuhan turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan kepada kita. Bahkan dikatakan kita Yeremia ini bahwa rancangan Tuhan dalam kehidupan kita adalah rancangan kebahagiaan, rancangan punah sukacita, bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang membawa masa depan yang penuh dengan sukacita dan sejahtera. Itu rancangan Tuhan. Dengan satu penegasan saya katakan kepada kita pada hari ini, ada masalah, ada penderitaan kita yang kita hadapi. Di balik masalah penderitaan itu, Tuhan telah sediakan masa depan yang cerah. Tuhan telah sediakan masa depan yang lebih baik. Tuhan sediakan masa depan yang lebih mulia dalam kehidupan kita. Jadi di balik masalah, di balik pergumulan itu, Tuhan sediakan berkat yang lebih besar kepada kita anak-anak Tuhan. Dikatakan bahwa kita pribadi-pribadi yang lebih daripada pemenang. Artinya sudah saya jelaskan kepada kita tadi, bahwa di balik penderitaan itu ada berkat lebih besar kepada kita. Di balik segala pergumulan itu ada berkat lebih besar kepada kita. Di balik aniaya itu ada berkat lebih besar Tuhan sediakan kepada kita. Kalau itu yang kita alami waktu kita mengalami penderitaan, mengenai masalah, maka apa lagi yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Tidak ada. Aniaya kah, siksaan kah, pergumulan apapun, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Kenapa? Karena di balik masalah itu kita lebih daripada pemenang, dengan artinya bahwa di balik masalah itu ada berkat yang lebih besar Tuhan sediakan kepada kita anak-anak Tuhan. Dikatakan lagi di sini saudara nama Yesus Kristus dalam ayat selanjutnya. Kalau kita kembali ke dalam kitab Roma tadi, katakan ayat yang ke-38 sampai 39. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dikatakan di sini 38 dengan lebih dalam lagi, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Bahkan situasi pada masa sekarang dan juga masa yang akan datang, baik malaikat dikatakan pedang dan segala macam dikatakan di sini, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Ini sebetulnya kalau kesimpulan 38 sampai 39 ini adalah berbicara tentang kehidupan kita. Kehidupan masa lalu, kehidupan masa sekarang, dan juga kehidupan masa yang akan datang. Apapun keadaan kita selama Yesus Kristus, dengan satu pengertian saya katakan kepada kita, kehidupan masa lalu, kehidupan masa sekarang, dan juga kehidupan masa akan datang, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Waktu kita seteru Allah, Allah sudah mengasihi kita. Waktu kita berdosa, Dia telah mati berkorban untuk menebus dosa-dosa kita itu. Apalagi sesudah kita menjadi anak Tuhan, sesudah kita percaya kepada Yesus Kristus,
tentu sekali pastinya dia menjaga, pastinya dia melindungi, pastinya dia memberkati, pastinya dia melawat kita semua anak-anaknya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sedangkan waktu kita masih berdosa, dia telah mati untuk kita. Waktu kita seteru Allah melawan dia, dia mengasihi kita. Apalagi sesudah kita anaknya percaya sama Yesus, terima Yesus sebagai Tuhan dan juga juru selamat pribadi kita, pastinya dia memberkati, pastinya dia menjaga, pastinya dia melindungi, pastinya dia memberkati kita secara kasih nama Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, mungkin ada orang senama Yesus berpikir bahwa keselamatan itu bisa hilang. Ketika kita sudah menjadi anak Tuhan, percaya sama Yesus Kristus, kemungkinan ada di antara kita masih bisa jatuh ke dalam dosa. Dan ketika jatuh dalam dosa, maka berpikir, aduh, hancurlah saya. Keselamatan bisa hilang, dikatakan seperti itu. Tapi satu hal saya katakan kepada kita, bahwa kasih Tuhan itu kasih yang tidak bersyarat. Kasih Tuhan kita terima bukan karena kita lakukan A, B, D, dan C. Saudara kasih nama Yesus Kristus. Dengan satu penjelasan katakan kepada kita bahwa ketika saudara jatuh ke dalam dosa, jangan merasa saudara sudah kehilangan keselamatan. Bukan saya berkata bahwa saya kompromi dengan dosa. Tidak, saudara nama Yesus Kristus. Saya katakan kepada kita pada hari ini, kalau kita jatuh dalam dosa, jangan merasa kita kehilangan keselamatan itu. Kenapa? Kalau kita sudah menjadi anak Tuhan, maka tangan Tuhan sangat kuat memegang kita. Kita mungkin ada saatnya kita lemah. Kita nggak bisa pegang Tuhan. Tetapi tangan Tuhan nggak pernah lemah untuk pegang kita. Tuhan yang selalu pelihara iman kita. Tuhan selalu menjaga iman kita. Saudara kasih nama Tuhan Yesus Kristus. Maka saya katakan kepada kita pada hari ini, bahwa keselamatan tidak akan pernah hilang. Apapun keadaanmu, apapun kondisimu, mungkin sedang berbuat salah, saudara kasih nama Yesus. Dan hal itu membuatmu kehilangan damai dan sepertinya tidak lagi ada arti kehidupan ini. Tapi satu hal saya katakan kepada saudara, bangkitlah, datanglah sama Tuhan. Berserahlah kepada Tuhan. Saudara kasih nama Yesus Kristus, dia mengasihimu. Saya katakan kepada kita, apapun yang terjadi sesuai kebenaran firman Tuhan ini, enggak ada lagi yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Mautkah, dosakah, segala hal apapun, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Lebih dalam lagi dikatakan Rasul Paulus di sini dalam ayat yang ke-34. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Dikatakan di situ Kristus telah mati, dan bukan hanya mati, tapi dikatakan di situ Kristus bangkit dari kematian itu. Kristus bangkit dari kematian itu. Karena Kristus bangkit dari kematian, maka ada keselamatan bagi kita. Ada kemenangan bagi kita. Seandainya Yesus tidak bangkit dari kematian itu, apa terjadi? Maka sia-sialah iman percaya kita. Kalau Yesus tidak bangkit dari kematian itu, maka lewat aniaya, siksaan, penderitaan apapun, kita akan terpisah dari kasih Allah. Kalau Yesus tidak bangkit, tapi dikatakan dalam kebenaran firman Tuhan ini bahwa Yesus telah bangkit dari kematian, bahkan dia ada di surga sebagai pengantara bagi kita. Yesus bangkit, maka ada kemenangan kepada kita. Yesus bangkit, maka kita tidak akan pernah pisah dari kasih Allah. Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan lebih dalam lagi, dikatakan di sini ayat yang ke-33. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Dikatakan siapakah yang menggugat, siapakah yang menghukum mereka. Haleluya. Saudaraku, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita bersekutu dengan Tuhan, akrab inti dengan Tuhan, pasti kita mengalami yang disebut dengan pengalaman-pengalaman pribadi. Pengalaman hari ini bisa berbeda pengalaman kita besok atau lusa. Saudara kasih nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi pengalaman itu bisa berbeda-beda. Tapi satu hal saya katakan dikatakan dalam kebenaran firman Tuhan ini, bahwa kita telah dibenarkan. Artinya adalah pengalaman bisa berbeda-beda, tetapi pembenaran Kristus cuma satu, cuma sekali untuk selama-lamanya. Ketika kita sudah dibenarkan, maka kita dibenarkan sampai selama-lamanya. Kita telah dibenarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Sama seperti hakim, kalau hakim sudah mengetok palu, saudaraku dapat di meja kehakiman itu, maka tidak lagi hal yang bisa menggugat itu. Tuhan Yesus berkata bahwa kita sekali dibenarkan, maka kita dibenarkan sampai selama-lamanya. Kalau kita sudah dibenarkan Yesus sampai selama-lamanya, siapa lagi yang bisa menggugat kita? Siapa lagi yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Saudara-saudaraku, kasih nama Tuhan Yesus Kristus, saya tidak akan panjang lebar menyampaikan kepada firman Tuhan pada hari ini. Kesimpulan firman Tuhan pada hari ini, saudara kasih nama Tuhan Yesus Kristus, bahwa tidak ada hal apapun
yang bisa memisahkan kita anak-anak Tuhan dari kasih Kristus. Apapun itu. Kalau yang dikatakan kepada firman Tuhan ini hanyalah ringkasan dari segala masalah, segala pergumulan. Tapi sebenarnya masalah lebih besar. Lagi surga nama Yesus. Tetapi satu hal saya katakan, tidak ada hal apapun yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Kenapa? Karena Yesus selalu bersama kita. Yesus mengasihi kita. Yesus selalu pegang kita setiap waktu, setiap saat. Dalam situasi dan keadaan yang bagaimanapun. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami kembali datang berterima kasih dan bersyukur kepada Engkau Bapa yang sungguh luar biasa. Bapa yang sungguh baik dan sudah sempurna melakukan karya keselamatan dalam kehidupan kami. Sehingga kami dengan penuh percaya diri keberanian berkata bahwa tidak ada hal apapun yang bisa memisahkan kami dari kasih Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih terpuji Engkau. Biarlah lewat kebenaran firman Tuhan ini, semua jemaat yang mendengarkan Bapa di surga, biarlah mereka berkata dengan kata-kata syukur. Biarlah mereka senama Yesus Kristus bersuka cita dan bahagia bahwa mereka senama Yesus sudah menerima karya yang sempurna, karya keselamatan dari Tuhan. Dan karya keselamatan diberikan Tuhan kepada semua jemaat-Mu. Tidak ada hal apapun yang bisa untuk memisahkan dari kasih-Mu yang sungguh luar biasa itu. Bapa, kalau ada jemaat-Mu sekarang yang sakit oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus, dilawanlah mereka, dijamahlah mereka, sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada punya masalah, sepertinya belum menemukan pintu terbuka dalam kehidupannya. Karena masalah yang begitu berat. Lihat kebenaran firman Tuhan ini, Yesus Kristus adalah pintu yang terbuka itu. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini, dia menerima solusi. Ada pintu terbuka, ada jalan keluar dari Tuhan Yesus. Lihat kebenaran firman Tuhan pada hari ini, dilawat Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih terpuji Kau. Semua anak-anak Tuhan yang sudah melayani pada hari ini, apapun tugas yang mereka terima, semua itu merupakan hal mulia dan perhargaan khusus Tuhan berikan kepada semua anak-anak Tuhan. Mereka sudah melakukannya Bapa di surga, dan kami bersyukur mereka diurapi dipakai Tuhan, dan mereka pastinya diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Mari kita, saudara kasih nama Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita. Sebelum kita mengakhiri, kita akan menerima berkat yang khusus. Berkat spesial mau diberikan kepada kita semua. Karena itu saya undang kita bangkit berdiri. Sambutlah, terimalah berkat dari Bapa kita di surga. Tuhan Yesus menumpangkan tangan. Saya hanya sebagai alatnya, tapi Tuhan Bapa di surga sendiri menumpangkan tangan Roh Kudus memberkati kita. Saudaraku, mari kita berdiri. Angkatlah tanganmu dan terimalah berkat dari Bapa kita di surga. Haleluya. Kasih dari Bapa kita di surga. Anugerah dari pribadi Tuhan kita Yesus Kristus. Dan persekutuan kuat kuasa Roh Kudus. Itulah yang melawat dan memberkati kita semua. Haleluya. Sampai Maranatha, Yesus datang kembali jemput dan membawa kita semua ke surga yang penuh kemuliaan itu. Amin. Semua kita yang sudah terima berkat dari Bapa di surga, sama-samalah kita berkata, amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan duduk, bersaat teduh. Tuhan Yesus sayang dan memberkati kita semua. Shalom.